ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah negeri yang bernama Hinomoto. Pada zaman itu Hinomoto merupakan dunia para manusia. Sayangnya era manusia itu berakhir saat iblis muncul secara tiba-tiba dan menjajah manusia, namun selalu ada yang melawan kekuasaan iblis dan bertarung secara terus-menerus. Mereka adalah geng samurai yang disebut Bushidan, satu-satunya yang bisa melawan iblis. Itulah opening dari film ini. Lantas scene berpindah ke era sekarang, di mana ada sebuah kota yang masih menjadi jajahan iblis yang bernama Tatsuyama. Di kota ini semua manusia menyembah iblis agung Laksana Tuhan. Lalu kita dibawa ke sebuah sekolah pelatihan penambangan yang berada di kota Tatsuyama. Di sana ada seorang murid lelaki yang bernama Musashi yang mempunyai keahlian hebat dalam menambang. Musashi terkenal jenius dan pekerja keras. Lalu ada sebuah pelajaran teori di mana sang guru menjelaskan bahwa samurai itu adalah orang jahat yang selalu menggunakan kekerasan seperti monster. Namun bagi Musashi, yang ia tahu kalau samurai itu adalah satu-satunya praktisi yang bisa melawan iblis. Sejak kecil Musashi sudah menyukai keahlian pedang dan sering berlatih dengan sahabatnya yang bernama Kojiro. Saat itu ayahnya Kojiro menceritakan tentang pertarungan sengit antara samurai melawan para iblis. Mereka juga diberitahu kalau satu-satunya keberadaan yang bisa melawan iblis adalah samurai Bushidan. Sayangnya ayah Kojiro itu sudah meninggal dan hanya ada di saat mereka masih kecil. Saat Musashi dan Kojiro masih kecil, mereka berjanji akan menjadi samurai dan akan membentuk kelompok untuk memburu iblis. Laksana Luffy dan Ice yang bertekad menjadi raja bajak laut. Kembali ke masa sekarang, di mana Musashi dan teman-temannya diberitahu bahwa besok akan ada upacara penerimaan untuk melayani iblis. Sebelum sekolah pelatihan itu selesai, mereka diminta untuk meneriakan mimpi mereka di masa depan. Musashi berniat mengatakan mimpinya menjadi samurai. Namun hal itu rupanya bukan hal yang mudah untuk Musashi. Jam pelatihan pun usai dan Musashi bergegas menuju rumah Kojiro yang berada di tempat terpencil. Musashi mengajak Kojiro untuk keluar dari kota dengan tujuan membasmi iblis di hari upacara penerimaan besok. Namun tanpa diduga Kojiro justru menyerah mengejar mimpinya dan menganggap cerita ayahnya itu adalah kebohongan. Kojiro mengatakan kalau dirinya sudah melupakan impian menjadi samurai dan lebih memilih menjadi penambang. Mendengar itu Musashi kaget dan langsung pergi. Sebenarnya Kojiro sengaja mengatakan hal itu agar Musashi bisa menjalani hidupnya dengan normal. Kojiro tidak ingin Musashi menjalani hidup seperti dirinya yang dijauhi oleh semua orang. Di sini kita diperlihatkan dengan masa kecil Kojiro yang sangat menyedihkan. Sebagai keturunan samurai dari ayahnya, di era ini semua manusia membenci samurai. Jadi dia seperti tidak diterima oleh semua orang dan harus menjalani hidup dengan penuh hinaan. Bau-bau kisah Naruto gitu yang dijauhi karena punya segel Kurama di tubuhnya. Kembali ke cerita, keesokan harinya upacara penerimaan itu dimulai dan semua murid dari pelatihan penambang memasuki gerbang iblis. Mereka belum menyadari kalau selama ini iblis sudah menipu mereka. Berbeda dengan Musashi yang berniat membasmi para iblis dan menunjukkan keseriusannya kepada Kojiro. Mereka kemudian menaruh semua barang bawaan dan masuk ke tempat penambangan. Mereka pun dibuat kaget saat melihat para penambang yang dipekerjakan tanpa istirahat. Bahkan banyak dari penambang yang mati jadi santapan para iblis.
Musashi yang sudah tahu hal itu mencoba melawan iblis dan baru menyadari kalau senjatanya ada di luar. Sementara Kojiro menemukan tas mutasi yang tertinggal di rumahnya. Ia pun menemukan buku catatan yang berisi teknik bertarung menggunakan kapak. Scene pun berpindah ke Musashi yang sudah babak belur dihajar oleh iblis. Di sini dijelaskan alasan Musashi menyembunyikan mimpinya. Ia tidak mau dikucilkan dan dijauhi oleh teman-temannya jika mereka mengetahui mimpi Musashi yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya Musashi mengatakan mimpinya yaitu menjadi seorang samurai. Untungnya Kojiro datang tepat waktu dan berhasil melepaskan Musashi dari cengkraman iblis. なんで隠してたんだろう。本当の夢を。武士の役目なんでな。武士？何言ってんだよ、武蔵！騙すつもりなんてなかったよ。おかげで小次郎の信用をなくしちまった。いげえよ。俺の夢は武士だ！バカ野郎！浮くのが怖えから。仲間外れになりたくねえから。そうやって周りに流されて。おお！きてつけだぞ！ Kojiro juga membawakan senjata milik Musashi dan mereka pun bertarung bersama. Di tengah pertarungan yang terjadi, sebuah cahaya muncul secara tiba-tiba. Cahaya itu menandakan kemunculan iblis yang cukup kuat yang dikenal dengan Dewa Iblis Kishin. Musashi dan Kojiro mencoba melihat lokasi kemunculan cahaya itu. Mereka menemukan sosok merah seperti ayam bertanduk. Musashi yang menduga itu adalah iblis Kishin, dia segera menebasnya hingga terbelah menjadi dua. Namun ternyata iblis aneh itu punya skill regenerasi tubuh dan dia menyatukan dirinya kembali. Para pengikutnya kemudian datang dan memberikan persembahan seperti sesajen pada iblis Kishin. Setelah makan sajen itu, tiba-tiba iblis itu berevolusi. Dia tumbuh semakin besar, kuat, dan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Seketika Musashi Kojiro diserang. Dengan satu serangan saja, iblis itu mampu membuat Musashi dan Kojiro terpental jauh. Bahkan serangan itu membuat Musashi terluka. Kojiro masih bertahan. Bahkan serangan itu membuat Musashi terluka. Kojiro masih bertahan. Nampak iblis itu mengincar pedang milik Kojiro dan berusaha mengambilnya secara paksa. Menyadari hal itu, Kojiro hanya bertahan dan mempertahankan pedang peninggalan yang diberikan oleh ayahnya. Di situ kita diperlihatkan ke masa kecil Kojiro. Saat itu ayahnya Kojiro pernah memberitahu hal yang penting, yang mana para leluhur keluarga Kojiro adalah seorang samurai Bushidan yang mempertaruhkan nyawanya untuk memerangi para iblis. Kojiro diminta untuk menjaga pedang yang diberikan ayahnya karena dalam dunia Bushidan ataupun samurai, pedang adalah sebuah harga diri seseorang. Kojiro sudah mencoba bertahan dari serangan iblis itu. Namun pada akhirnya pedang itu pun berhasil direbut oleh iblis. Dia gagal dalam menjaga pedangnya dan harus menyaksikan pedang itu dimakan oleh iblis Kishin. Namun tiba-tiba tak disangka Musashi sudah bangkit dan melesat menyerang perut iblis itu. Musashi merilis teknik skill penambang untuk menghajar perut monster iblis itu secara terus-menerus. Bahkan serangan Musashi berhasil membuat iblis itu kesakitan. Hal itu membuat Kishin terganggu dan kemudian menyerang perutnya sendiri sampai akhirnya serangan itu pun membuat perut Kishin terbelah. Kojiro nampak cemas dikarenakan Musashi ikut terjatuh ke dalam perut Kishin. Beruntungnya Musashi masih hidup dan berhasil mengambil pedang milik Kojiro. Berkat Musashi, pedang itu pun akhirnya bisa kembali ke tangan Kojiro.
まずい、あそこ折られた。大丈夫、奴一人の力で折れるはずはない。ぶち込んでんじゃね騎士様、自らそう殴られては。怒りをお鎮めください。これでAksi heroik Musashi membuat Kojiro lebih memahami tentang harga diri pedang bagi seorang bushi. Setelah itu ada kelompok samurai juga yang disebut Bushi dan Takeda. Mereka meminta Musashi dan Kojiro mundur karena melawan iblis itu berbahaya. Namun di sini Musashi menolak permintaan itu lantaran dia yang telah mengalahkan Kishin. Sayangnya iblis Kishin belum kalah. Justru iblis itu kembali hidup dan beregenerasi lagi, benar-benar kemampuan yang sangat merepotkan. Iblis itu tambah kuat. Kojiro menyarankan Musashi untuk mundur dan bersembunyi ke tempat yang aman. Namun Musashi mengabaikan permintaan Kojiro dan kembali melanjutkan pertarungan. Nampak pemimpin pasukan itu bernama Takeda. Dia mulai tertarik dengan tekad Musashi karena ia sangat berani bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Tapi dia tak mau diam diri. Dia berencana membantu dan mempersiapkan strategi pertarungan mengalahkan iblis itu. Nampak Musashi kesulitan lantaran iblis Kishin mampu meregenerasi luka dari serangan Musashi. Lalu Musashi diikat sebuah tali hijau. Itu adalah Takeda. Dia menasihati Musashi jangan ceroboh dalam bertarung. Makhluk itu bukan makhluk kroco yang mudah dikalahkan. Dia akan meregenerasi tubuhnya terus-menerus. Jadi kita harus bersatu melawannya. Namun Musashi ini ngeyel banget orangnya. Dia tetap ingin mengalahkan monster Kishin itu dengan tangannya sendiri. Lantaran dalam benaknya dia bertekad menjadikan Kishin sebagai pencapaian pertamanya demi mewujudkan mimpinya menjadi bushi. Tekad kuat Musashi mampu menghancurkan tali sihir yang mengikat dirinya. Melihat tekad kuat yang begitu besar dari Musashi, Takeda membiarkan Musashi untuk maju melawan Kishin. Disitulah Takeda melihat talenta bushi berbakat pada diri Musashi. Takeda mengerahkan pasukannya mensupport Musashi. Mereka mengikat iblis itu dan bersiap menyerangnya. Sementara Kojiro berusaha menangkap para pengikut iblis untuk mengetahui titik kelemahan Kishin. Musashi bersiap menyerang dan merilis teknik pedang agung pembunuh miliknya yang lumayan kuat. Sayangnya efek serangan Musashi malah membuat pasukan Takeda gagal menyerang iblis itu. Lalu Kojiro memberi info bahwa iblis itu punya kelemahan di inti tanduknya yang ada di perutnya. Hal itu pun dimanfaatkan Musashi untuk menyerang Kishin seorang diri. Musashi berhasil menyerang titik lemah iblis itu. Namun sayangnya bukan tanduknya yang terbelah, melainkan senjata Musashi yang hancur. Alhasil Musashi dalam bahaya dan gantian si iblis Kishin menyerang. Beruntungnya Takeda turun tangan dan berhasil menebas inti tanduk iblis itu menjadi dua. Dia minta maaf pada Musashi telah mengganggu pencapaian pertamanya membasmi iblis. Setelah pertarungan yang cukup lama, akhirnya monster iblis Kishin bisa dikalahkan dan tubuhnya pun hancur tak tersisa. Takeda bersama kelompoknya kemudian mengacungkan pedangnya dan menyerap semua kekuatan Kishin. Kelompoknya pun merayakan kemenangan itu dikarenakan Kishin mati di tangan Takeda. Mereka mendapatkan banyak pujian dan ucapan terima kasih dari para penambang. Takeda bersumpah akan membebaskan dunia manusia dari para iblis. Warina, お前の大事な初手柄、今回は俺がもらうぜ。団長がとどめを刺したぞ。あ
ち時を上げろ。赤色鬼神煉獄天狗武田武士団が討ち取った。何してんだ。鬼神の力を吸収しているのさ。Para pengikut iblis kemudian ditangkap dan kota Tatsuyama pun terbebas dari belenggu jajahan iblis. Di tengah kesenangan itu, Musashi justru merasa sangat kesal karena Takeda mengambil pencapaian pertamanya meski Musashi berusaha menyembunyikannya. Namun pada akhirnya Musashi mengatakan protesnya itu kepada Takeda dan sebagai gantinya Takeda memberikan sebuah hadiah yang ia pasangkan di leher Musashi. Sesampainya di rumah, Musashi baru menyadari kalau hadiah itu adalah benda berharga. Benda itu adalah kaleidoskop, yaitu sebuah benda yang bisa mencari lokasi iblis. Mereka kemudian membuka gulungan Bushidan dan melihat gambar yang sama di kaleidoskop. Dari gulungan itu, Musashi dan Kojiro pun mendapatkan banyak informasi penting. Ternyata iblis yang menyerang negeri Hinomoto itu berjumlah lebih dari 100 iblis. Di gulungan itu pun terdapat nama-nama iblis yang salah satunya sudah dikalahkan tadi. Salah satu impian yang belum pernah tercapai itu tugas Bushi yang sebenarnya. Harta karun artefak akan didapatkan oleh Bushi terkuat yang bisa mengalahkan Kishin terkuat dan disebut dengan pemersatu negeri dan diangkat jadi raja. Setelah mengetahui hal itu, Musashi kemudian berlari menemui Takeda dan mengatakan mimpi Bushi yang belum pernah tercapai. Musashi bertekad akan mewujudkan mimpi itu dan mengalahkan semua iblis Kishin di negeri Hinomoto. Keesokan harinya, Musashi dan Kojiro memutuskan untuk meninggalkan kota Tatsuyama dan perjalanan pun baru dimulai. Musashi mengatakan kalau dirinya sangat beruntung karena sudah bertemu Kojiro dan juga ayahnya. Shin pun berpindah ke seorang loli kawaii di pinggir sungai berambut hijau. Dia bernama Sugami. Perjalanan Musashi dan Kojiro pun dimulai. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan dan sepakat saling peduli meski apapun yang akan terjadi di perjalanan nanti. Hari-hari pun berhasil mereka lewati sampai tiba di hari ke-7. Di hari itu mereka sudah kehabisan bahan makanan. Ditambah lagi mereka harus mendorong kendaraan milik Musashi yang mogok. Beruntungnya di depan mereka ada sebuah sungai. Jadi mereka memutuskan untuk memancing ikan di sana buat makan. Kojiro yang terbiasa hidup mandiri dari kecil, dia sangat mudah mendapatkan banyak ikan. Berbeda dengan Musashi yang menjalani hidup di lingkungan sekolah. Karena kesal dan tak mau kalah dari Kojiro, Musashi kemudian mengambil pancingan dan memancing secara berjauhan. Namun tiba-tiba Kojiro pun dibuat kaget saat melihat seseorang muncul berdiri di belakangnya. Shin pun berpindah ke Musashi yang sedang memancing. Di saat mancing sendirian, Musashi merasa kesepian dan berniat menemui Kojiro lagi untuk meminta maaf. Namun tanpa ia duga, Kojiro sudah tergeletak dalam keadaan terluka dan tiba-tiba Musashi mendapatkan serangan dari seorang gadis berambut hijau. Ya, dia adalah Sugami. Dia sengaja menyerang untuk merampas barang berharga. Ternyata Sugami adalah orang yang membuat Kojiro terluka. Mengetahui hal itu, Musashi merasa tidak terima dan baku hantam pun tak terelakkan. Musashi heran, kemampuan gadis ini tidak terlalu kuat. Tapi kenapa Kojiro bisa dikalahkan oleh gadis ini? Sugami yang merasa kesulitan melawan Musashi, kemudian dia merilis skill penggoda betina liar. Sugami merubah sikapnya dan menggoda Musashi menggunakan tubuhnya. Beruntungnya Musashi masih kuat iman dan menyadari tipuan itu. Lalu dia berhasil menghindar dari serangan Sugami. Tapi ternyata Kojiro tergoda oleh tipuan itu yang membuatnya kalah dalam pergelutan. Omae, tadamono janai na. その首いただけ。何をしてもだと？あなたみたいな強い男の人が好きなの。何？
やめろ脱ぐんじゃねあなたとても素敵ね。え。なんだ急に態度が。武蔵気をつけろ。なんだこいつの武器は。俺につけなそっちの金髪は一発で腰く。Tipuannya itu tidak berhasil kepada Musashi. Sugami pun terpaksa mengeluarkan senjatanya. Namun tiba-tiba terdengar suara yang membuat Sugami merasa ketakutan, dan tanpa berpikir panjang, gadis itu pun pergi dengan membawa kendaraan milik mereka. Sugami membawa kendaraan itu ke tempat tuannya, yaitu pemimpin Bushidan yang bernama Kosameda. Rupanya Sugami sengaja merampas karena diperintahkan oleh tuannya. Di sini diketahui Sugami adalah anggota Bushidan Kosameda dan sangat menyukai pimpinannya. Sementara Musashi dan Kojiro berusaha menyusul Sugami dan mendatangi kastil Bushidan itu. Mereka kemudian masuk ke dalam kastil itu dan mencari kendaraan mereka yang telah dicuri. Tak lama berjalan, mereka akhirnya bertemu dengan Sugami lagi. Lucunya Sugami malah mengajak mereka untuk berkeliling kastil. Alangkah kagetnya, ternyata di dalam kastil itu terdapat sebuah kota yang diisi oleh banyak penduduk. Di sini juga dijelaskan kalau kastil Bushidan itu bisa bergerak untuk mencari tempat kemunculan Kishin, di mana kastil itu pun diisi oleh pengrajin, senjata, petani, dokter, dan juga penggembala ternak. Sugami mempunyai kakak perempuan yang bernama Subame, namun dia sudah meninggal dalam pertarungan. Setelah kematian kakaknya, Sugami tidak mempunyai keluarga, sama halnya seperti Musashi dan juga Kojiro. Singkat cerita, Tuan Kosameda mengajak Musashi dan Kojiro untuk makan bersama. Dia menganggap kalau Musashi dan Kojiro adalah samurai kelas atas yang sudah banyak membunuh iblis. Tuan Kosameda kemudian mengajak mereka untuk bekerja sama melawan para iblis. Sayangnya Musashi dan Kojiro tidak mengetahui tentang Kitetsu dan dianggap tidak berguna. Sampai akhirnya mereka pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kosameda merasa sangat marah dikarenakan Sugami telah gagal membawa samurai yang kuat. Dan anehnya Kosameda malah memerintahkan Sugumi agar mengerahkan penduduk untuk melawan iblis. Awalnya Sugumi tidak setuju, namun Sugumi selalu tunduk pada perintah Kosameda, seolah ada rahasia yang disembunyikan oleh Sugumi. Setelah kejadian itu, Sugumi kemudian menemui Musashi dan Kojiro yang berada di tahanan kastil. Sugumi menjelaskan Kitetsu adalah besi iblis yang terbentuk dari pecahan tubuh iblis. Artinya setiap kali iblis dikalahkan, Bushidan menyerap Kitetsu itu dan menggunakannya untuk melawan iblis. Ia juga memberitahu ada segerombolan iblis yang akan menyerang kastil Kosameda. Musashi yang melihat tingkah Sugumi aneh, dia tahu kalau ada sesuatu yang disembunyikan Sugumi. Ternyata Sugumi tidak ingin penduduk kota meninggal dan menentang perintah Tuan Kosameda. Namun Sugumi memendamnya sendiri dan tidak berani mengatakan hal itu kepada siapapun. Dia menangis membahas hal itu. Tak lama berselang, nampak segerombolan iblis sudah bergerak mendekati kastil. Koloni iblis ini adalah iblis liar Kodama yang hanya berbentuk bagian kaki. Iblis kok kaki? Ada cap badannya gak tuh? Hehe, sedikit aneh sih, tapi kita lanjutin aja. Sementara Musashi dan Kojiro berhasil kabur dari tahanan berkat kecerdasan yang dilakukan oleh Kojiro. Mereka kemudian berlari ke atas kastil dan melihat iblis Kodama yang mulai bergerak. Sementara Sugumi masih menangis dan berlari memendam perasaan takutnya. Di sana dia bertemu dengan tuannya. Ditambah Tuan Kosameda malah memerintahkan Sugumi agar menyiapkan penduduk kastil untuk melawan iblis Kodama. Mendengar itu, Sugumi pastinya merasa kecewa dan menentang perintah tuannya. Hal itu membuat Sugumi mendapatkan ancaman serius, yaitu akan diusir dari kastil dan dikeluarkan dari anggota Bushidan.
Di sisi lain, Sugumi merasa takut jika dirinya harus hidup sendirian. Karena rasa takut itu, Sugumi terpaksa mengikuti perintah Kosameda dan kembali tunduk dalam rasa takut dan hanya bisa menangis. Dia menatap lagi masa lalunya dari foto saat ia dan kakaknya dalam gendongan Tuan Kosameda. Di sini diketahui kalau kakaknya Sugumi itu sering mendapat perlakuan kasar dari Kosameda. Meski Sugumi ingin berontak, namun rasa takutnya itu sangat besar dan membuatnya berhalusinasi, dan secara tiba-tiba Sugumi dikagetkan dengan kehadiran Musashi dan Kojiro yang menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut. Kedatangan Musashi dan Kojiro itu untuk mencari pedang mereka yang disita. Pada awalnya Sugumi masih merasa ketakutan dan masih menganggap Kosameda sebagai tuan besar. Dan lebih parahnya lagi, rasa takut itu membuat Sugumi kehilangan rasa percaya diri. Beruntungnya Musashi bisa menghilangkan rasa takutnya itu dan meyakinkan Sugumi untuk berjuang bersama. Akhirnya mereka bekerja sama untuk menyelamatkan penduduk dari serangan iblis liar Kodama. Rencana itu pun dibuat oleh Kojiro dengan menggunakan kepintaran yang dimiliki. Hal itu pastinya bukan hal yang mudah dikarenakan para penduduk sudah berkumpul di bawah perintah Kosameda. Para penduduk pun dibuat tidak percaya ketika mereka diperintahkan untuk melawan iblis. Parahnya lagi, sebagian penduduk kastil adalah wanita dan juga anak-anak. Sama saja setor nyawa. Di tengah kepanikan itu, rencana Kojiro pun mulai dilancarkan, di mana ia melemparkan sesuatu ke dalam obor api yang membuat api itu semakin besar dan membuat asapnya menyebar. Mereka kemudian dikagetkan dengan kehadiran Sugumi yang sudah berada di atas bangunan itu. Sugumi menunjukkan keberaniannya dan mengatakan banyak hal pertentangan untuk mengulur waktu. Sementara Kojiro dan Musashi sudah membantai pasukan Kosameda. Ternyata asap itu sengaja dibuat untuk mengganggu penglihatan para pasukan. Kesempatan itu dimanfaatkan Musashi dan Kojiro untuk menyerang para pasukan yang ada. Namun siapa sangka para penduduk justru tidak mau kabur dan lebih takut dengan ancaman Kosameda. Dia mengancam akan menghabisi semua anggota keluarga mereka jika penduduk berani melarikan diri. Mendengar ancaman itu, Sugumi akhirnya mengambil keputusan untuk nekat melawan Kosameda. Pertarungan itu dilakukan untuk menghilangkan rasa takut para penduduk. Namun sialnya, semua serangan Sugumi mampu dihindari dengan mudah, sedangkan Kojiro dan Musashi hanya bisa melihat dan menahan para pasukan yang tersisa. Bahkan Sugumi dibuat tak berdaya saat dirinya dijatuhkan dan dihajar secara terus-menerus. Namun Sugumi tak menyerah. Dia memuntahkan darah ke wajah Kosameda. Langsung Sugumi merilis senjata Kitetsu dan duel pun terus berlanjut. Dengan bersusah payah, Sugumi akhirnya bisa mengalahkan Kosameda. Kekalahan Kosameda itu pun membuat para penduduk berani untuk kabur dan berani meninggalkan kastil sebelum iblis datang. Musashi dan Kojiro langsung membawa Sugumi untuk keluar juga dari kastil. Setelah selamat dari iblis liar Kodama, kondisi kastil pun hancur dan juga berantakan. 父親に逆らっちゃいけないんだぞ。待って、逃げるな。武士団は家族じゃなかったのか。武士団はできることならばもう少しだけ生きて。でもみんなを逃がせたし、お姉ちゃん、私やるだけ頑張ったよね。
Para penduduk kastil pun berhasil selamat dan terbebas dari pimpinan Kosameda. Salah satu penduduk kemudian meminta Kojiro dan Musashi untuk membawa Sugumi pergi meninggalkan kastil. Hal itu dilakukan agar Sugumi terbebas dari belenggu Kosameda. Meski awalnya Sugumi menolak, namun akhirnya ia pun memutuskan untuk ikut bersama Musashi dan Kojiro. Saat malam harinya, Sugumi pun merasa sedih dikarenakan harus meninggalkan kastil dan juga para penduduk di saat itu juga. Musashi pun kemudian datang dan menemani Sugumi untuk bercerita. Sugumi menjelaskan kalau hal yang membuatnya sedih bukanlah Kosameda, karena Kosameda bukan ayah kandungnya, melainkan ayah angkatnya. Hal yang membuat Sugumi bersedih yaitu harus meninggalkan tempat yang menyimpan banyak kenangan. Keesokan harinya, mereka pun pergi meninggalkan kastil dan kembali melanjutkan petualangan. Perjalanan mereka selanjutnya yaitu memburu iblis Kishin biru seperti yang dilihat di peta kaleidoskop. Seperti yang sudah diketahui, kegunaan kaleidoskop itu untuk mencari keberadaan iblis. Di dalam perjalanan, Musashi dan Sugumi sering sekali bertengkar yang membuat mereka berdua semakin dekat. Saat mereka beristirahat, Musashi pun dibuat kaget dikarenakan Sugumi semakin nempel dengan dirinya. Saking dekatnya, boba kenyal milik Sugumi itu pun sampai nempel ke tangan Musashi. Sugumi juga mengatakan kalau dirinya menyukai Musashi, mungkin karena boba kenyal miliknya. Lanjut, Kojiro malah jadi obat nyamuk doang dong dan ngintip mereka. Musashi kemudian mengangkat satu tangannya dengan maksud menyuruh Sugumi untuk menjauh. Namun sialnya, Sugumi salah mengartikan itu dan malah membuka bajunya di depan Musashi. Hal itu pastinya membuat Musashi kaget dikarenakan tingkah Sugumi yang semakin aneh. Ditambah lagi Sugumi kembali menempelkan tubuhnya dan kejadian itu pun dilihat oleh Kojiro. Musashi tidak ingin kalau persahabatannya dengan Kojiro hancur gara-gara salah paham. Dan ternyata Musashi lebih menyukai wanita yang lebih tua, yaitu gurunya sendiri di sekolah penambang. Sedangkan Kojiro adalah seorang busi yang tidak pernah mengalami pacaran. Kojiro merasa tidak percaya diri dan lebih memilih menghindari wanita. Ditambah lagi Sugumi terus menghindari Kojiro tanpa alasan yang jelas. Dan tiba-tiba Sugumi menjulurkan tangannya dan mengajak keduanya untuk berteman. Ternyata selama ini Sugumi tidak tahu cara untuk berteman dengan orang di luar kastil. Sugumi sengaja menghindari Kojiro karena takut Kojiro marah karena pernah menyebutnya dengan panggilan supir. Dan ini adalah alasan Sugumi membuka bajunya. Keesokan harinya, satu iblis kecil muncul di tempat mereka beristirahat. Iblis itu rupanya menyukai pedang dan berlari kabur membawa pedang milik Kojiro. Kejadian itu hanya diketahui oleh Musashi dikarenakan Kojiro dan Sugumi masih tertidur. Musashi kemudian mengejar si iblis pencuri dan memukul tanduknya menggunakan tongkat besi. Meski berhasil mengejar titik lemah iblis, namun tanduk iblis itu cukup kuat yang membuat tongkat besinya patah. Musashi terus mengejar iblis itu hingga sampai di sebuah tempat yang dipenuhi oleh pedang Kitetsu. Di sana Musashi bertemu dengan seorang lelaki yang belum dikenal. Orang itu menyuruh Musashi untuk mengambil salah satu pedang agar bisa mengalahkan iblis pencuri. Tanpa berpikir panjang, Musashi pun mencabut salah satu pedang dan tiba-tiba ini yang terjadi.
鉄が刀に集まってくる。これ武田武士団がやってたやつだ。Setelah berhasil dikalahkan, Musashi kemudian menyerap kekuatan iblis itu yang seperti dilakukan oleh para Bushidan. Namun siapa sangka bukannya menjadi iblis kuat, pedang itu malah patah. Tak lama setelah itu ada seseorang yang datang dari atas bukit. Dia adalah asisten dari orang misterius itu. Dijelaskan sosok misterius itu sangat suka dikelilingi oleh keindahan. Keindahan yang dimaksud adalah pedang Kitetsu yang berada di tempat itu. Orang itu menganggap kalau kumpulan pedang ini sungguh menawan bentuknya seperti Dewi yang suci. Sebelum kedua orang itu pergi, Musashi pengen tahu nama mereka, tapi mereka malah pergi menyembunyikan identitas mereka. Kemudian datang Sugumi dan bertemu Musashi di tempat yang sama. Namun anehnya kedua orang misterius itu pun menghilang bersamaan dengan kedatangan Kojiro dan juga Sugumi. Dan yang lebih aneh lagi, semua pedang di tempat itu ikut menghilang dan hanya ada pedang Kojiro yang tersisa. Setelah kejadian itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian mendatangi sebuah tempat yang menjual perlengkapan para bushi. Kedatangan mereka ke tempat itu pun untuk membeli senjata Kitetsu. Setelah masuk ke dalam kota, Musashi melihat banyak sekali para bushi yang sedang melakukan transaksi jual beli. Kota ini adalah sebuah kota yang menyediakan perlengkapan para bushi, dan untuk pertama kalinya Musashi memasuki sebuah kota yang dipenuhi oleh para bushi. Para bushi itu menggunakan Kitetsu sebagai mata uang untuk melakukan transaksi. Sedangkan pelelangan senjata Kitetsu akan diadakan setelah transaksi jual beli. Karena kelompok mereka belum ada nama, Sugumi pun menyarankan agar Musashi dan Kojiro bertarung untuk menentukan ketua di kelompok mereka. Namun Musashi menolak hal itu dan menunjuk Kojiro sebagai ketua, meski pada awalnya mereka merasa keberatan. Namun pada akhirnya Kojiro mau. Mulai saat itulah Kojiro resmi menjadi ketua dan nama kelompok mereka yaitu Bushidan Kanemaki Kojiro. Orewa Naru. Salah server. Lanjut. Singkat cerita, ada sebuah pelelangan pedang Kitetsu. Dalam pelelangan itu terdapat 25 pedang Kitetsu yang ditempa oleh ahli pedang terkenal dari Bushidan, Ryoyuji. Setiap orang yang berada di sana dipersilahkan untuk memilih pedangnya masing-masing. Musashi bertemu dengan ketua ahli pedang dari Bushidan, Ryuzoji, yang bernama Nona Mitsuru. Kojiro kemudian memilih salah satu pedang yang sama sekali tidak diperlihatkan oleh orang lain. Sementara Musashi justru memilih satu pedang yang terlihat biasa-biasa aja. Pelelangan ini berbeda dari biasanya. Mereka diharuskan untuk memegang gagang pedangnya terlebih dahulu. Pelelangan ini disebut dengan ujian pedang, dan pedang Kitetsu sendirilah yang akan menentukan tuannya. Ujian pedang yang dimaksud itu adalah fenomena khusus ketika manusia memegang pedang Kitetsu. Setelah memegang gagang pedang, Kojiro pun melihat masa lalu di saat dirinya dijauhi dan diasingkan oleh semua orang. Kojiro pun mulai merasakan kalau pedang itu masuk ke dalam tubuhnya. Pedang itu kemudian mengeluarkan cahaya biru dan keluar sayap kristal dari tubuh Kojiro. Kejadian itu pun menandakan kalau Kojiro berhasil melewati ujian pedang tersebut. Satu persatu dari para bushi pun melewati ujian pedang itu dengan mudah. Warna cahaya yang dikeluarkan pun berbeda-beda sesuai dengan aura jiwa dari bushi tersebut. Di sini dijelaskan kalau warna aura jiwa itu ada 5 warna, yaitu biru, hijau, kuning, putih, dan warna merah. Dan setiap warna itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Sementara Musashi masih mengalami ujian pedang dan belum melewati ujiannya, Musashi berada di tempat yang sangat gelap dan tidak bisa melihat apapun.
かしい感じもするけど。なんだこいつ、やっぱり何か言ってる。黒だ。Namun siapa sangka perempuan itu berubah menjadi sosok mengerikan dan mulai berbicara kepada Musashi. Fenomena itu membuat Musashi dipenuhi oleh kristal hitam yang muncul dari dalam tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya Nona Mitsuru melihat kejadian itu yang menurutnya hanya ada dalam cerita legenda. Karena kejadian ini Musashi akhirnya melepaskan pedangnya dan gagal dalam ujian pedang tersebut. Bahkan Musashi harus menerima kegagalan itu berulang kali. Nona Mitsuru menjelaskan kalau jiwa yang berwarna hitam akan ditolak oleh semua pedang Kitetsu. Itu artinya Musashi tidak bisa memiliki pedang Kitetsu seperti para bushi yang lain. Ditambah lagi warna jiwa itu tidak bisa diubah dan akan terus berwarna hitam. Mau tidak mau Musashi harus menerima kenyataan kalau dirinya tidak bisa menjadi bushi. Tak lama setelah itu, beberapa iblis kemudian muncul di tengah kota. Iblis ini adalah iblis kelas rendah yang disuruh oleh iblis kuat yang berada di atas gunung. Sebagian iblis itu menyerang para penduduk kota dan salah satu iblis ada di hadapan Musashi. Beruntungnya Kojiro segera datang dan melawan iblis menggunakan pedang Kitetsu barunya. Setelah mengalahkan para iblis, Kojiro mendapatkan banyak pujian dari banyak penduduk dan para bushi yang lain. Sedangkan Musashi hanya bisa melihat keberhasilan Kojiro dan tidak bisa melakukan apa-apa. Para bushi yang memiliki pedang Kitetsu kemudian bergerak menuju ke atas gunung mencari iblis, serta meninggalkan Musashi sendirian. Setelah itu muncul lagi orang berjubah misterius yang bertemu sebelumnya. Rupanya orang itu melihat ujian pedang Musashi dan memiliki warna jiwa yang sama, sebuah kristal hitam dari tubuhnya. Orang ini sengaja menemui Musashi dan memperlihatkan kristal hitam yang ada di tubuhnya. Orang berjubah ini bernama Shiro Inukai, yaitu seorang bushi misterius dari anggota bushi dan yang tidak dikenal. Shiro mengatakan kalau dirinya sangat senang ketika bertemu dengan yang ada di dalam diri Musashi. Ia menawarkan satu cara agar Musashi bisa menjadi lebih kuat dan bisa memiliki pedang Kitetsu. Shiro kemudian menyuruh Musashi agar menerima kristal hitam dan menyatu dengan kristal hitam tersebut. Untuk meyakinkan Musashi, Shiro pun menunjukkan kekuatannya dengan membuat lubang besar menggunakan tebasan pedang. Tentu Musashi takjub melihat kekuatan besar dari Shiro. Tapi di sini Shiro mempunyai niat jahat dan berusaha membodohi Musashi. Shiro berniat menjadikan Musashi sebagai pedang Kitetsu dengan menyuruh Musashi menyatu dengan kristal hitam. Sampai akhirnya Shiro mendorong Musashi masuk ke dalam lubang dan sengaja melemparkan pedang Kitetsu. Omae nani言ってんだ。俺が刀になる。そんなの本気で言ってるのか。君こそ何を言ってるんだ。だろ、こんな風に強くなれるって。こんな風にって、まさか。は？武士たちは今あの山の中かな。てめえ何するつもりだ。じゃあどうすれば。その君の仲間も俺の刀の素材にすればいいんだ。刀の素材は炉の中へ。Scene berpindah memperlihatkan Kojiro dan Sugumi dengan rombongan Kitetsu lain yang memburu iblis di puncak gunung. Tapi di sini Sugumi penasaran kenapa Musashi punya jiwa hitam. Siapa Musashi sebenarnya? Dia menyadari Musashi pasti bukan orang biasa dan ada kekuatan kuat di tubuh Musashi. Lantaran jiwa aura hitam dikenal sebagai kekuatan legenda di dunia bushi. Kojiro menjelaskan kalau Musashi berasal dari keluarga petani di kota Tatsuyama.
Pada masa itu penduduk kota Tatsuyama sangat membenci keluarga Kojiro dan menganggap bushi sebagai kejahatan. Namun berbeda dengan keluarga Musashi yang memperlakukan keluarga Kojiro dengan sangat baik, sayangnya kedua orang tua Musashi meninggal karena penyakit yang membuat Musashi harus hidup sendiri. Di tempat lain, Shiro kedatangan anak buahnya yang bernama Inusaka Nanao. Di sini diketahui kalau keduanya ingin menangkap Dewi Obsidian, yaitu dewi yang hidup dalam diri Musashi. Jadi aura hitam dan kristal hitam itu berasal dari Dewi Obsidian yang ada dalam diri Musashi. Itulah alasannya kenapa Musashi tidak bisa memiliki pedang Kitetsu. Shiro kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan menyuruh Nanao untuk mengawasi di sana. Selain Dewi Obsidian, Shiro juga menginginkan kristal hitam Musashi untuk dijadikan bahan pedang Kitetsu. Sementara Musashi terjatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh Shiro. Sebelum sampai ke dasar lubang, Musashi berusaha untuk bertahan dengan menggunakan pedang yang dilemparkan Shiro. Namun sialnya kristal hitam itu kembali muncul dari tubuh Musashi yang dikarenakan Musashi memegang pedang Kitetsu. Ternyata Shiro sengaja melemparkan pedang Kitetsu untuk membuat dua pilihan yang sangat sulit. Di mana pilihan yang pertama, Musashi akan terjatuh ke dasar lubang jika Musashi melepaskan pedang yang ia pegang. Kedua, Musashi akan berubah menjadi kristal hitam dan kehilangan kesadaran jika ia terus memegang pedang Kitetsu dan tiba-tiba ada seseorang yang berbicara pada Musashi yang akan membuat Musashi jatuh ke dasar lubang. Musashi pun kehilangan kesadaran dan bertemu dengan sosok perempuan yang ia temui di ujian pedang sebelumnya. Ternyata perempuan itu adalah Dewi Obsidian yang selama ini ada dalam diri Musashi. Dewi Obsidian itu menyuruh Musashi agar tinggal bersamanya dan memaksa Musashi mengingat masa lalunya. Musashi dipaksa mengingat masa lalu ketika orang tuanya meninggal karena penyakit. Bahkan banyak penduduk kota Tatsuyama yang meninggal karena penyakit tersebut. Setelah kejadian itu, para penduduk menolak untuk merawat Musashi dikarenakan keluarganya bersikap baik pada bushi. Bahkan para penduduk itu pun mengusir Musashi ketika Musashi meminta pertolongan. Musashi kemudian memohon kepada saudaranya dan diizinkan tinggal bersama paman dan bibinya. Namun dengan syarat Musashi tidak boleh melakukan apapun di rumah mereka. Sayangnya Musashi sering diperlakukan kasar oleh paman dan juga bibinya. Bahkan semua orang di kota itu membenci Musashi dan kehadirannya pun tak dianggap. Suatu hari Musashi disuruh untuk melemparkan batu ke ayahnya Kojiro, layaknya semua orang. Musashi ingin diperlakukan dengan baik dan bisa berguna untuk penduduk di sana. Hal itulah yang mendorong Musashi berani untuk melemparkan batu ke arah ayahnya Kojiro. Kejadian itu diperlihatkan oleh Dewi Obsidian agar Musashi mau tinggal bersama sang dewi. Musashi hanya bisa terdiam dan mendengarkan semua perkataan Dewi Obsidian dan secara tiba-tiba tubuh Musashi pun berubah menjadi batu berwarna hitam. お前にとって武士や刀は単なる手段なんだよ。それがお前だ。武士になるのが夢だというが、それは友達と一緒にいるためのただの手段だろう。お前は誰にも必要とされていない人間だから。誰かに必要とされるなら何でもやる。だからずっとここに隠れていよう。武士と鬼の戦いの世界になんて悪く思うな。お前の戦意をくじくには過去の恐怖を見せるしかなかったのだ。そんな奴に鬼鉄刀が使えるわけない。戦えないお前は仲間たちにとっても価値がない。 Sementara Kojiro dan Bushi yang lain sudah sampai di atas puncak gunung. Namun siapa sangka Shiro sudah mendahului mereka dan memisahkan kepala iblis dari tubuhnya. Kedatangan Shiro ini yaitu mengambil semua pedang Kitetsu milik para Bushi. Hal itu pun membuat para Bushi tidak terima dan menodongkan pedang mereka kepada Shiro. Sayangnya kekuatan Shiro jauh di atas mereka dan bisa mengalahkan para Bushi dengan cukup mudah.
Sama halnya yang terjadi pada Musashi, Shiro ingin menjadikan Kojiro sebagai pedang Kitetsu. Kojiro pun ketar-ketir saat Shiro datang di hadapannya. Sementara Musashi masih menjadi batu hitam bersama Dewi Obsidian. Namun beruntungnya Musashi berhasil keluar dari dasar lubang karena diangkat oleh Nona Nanao. Setelah selamat dari dasar lubang, Musashi pun berlari menuju puncak gunung untuk menyusul Kojiro dan juga Sugumi. Di sini kita diperlihatkan dengan masa lalu Musashi ketika melempar batu ke ayahnya Kojiro. Ternyata Musashi sempat mendatangi ayahnya Kojiro untuk meminta maaf. Sejak saat itu Musashi diinginkan tinggal bersama dan dibesarkan oleh ayahnya Kojiro. Dan sejak saat itu juga Musashi ingin seperti ayahnya Kojiro yang menempuh cara hidup seorang bushi. Kembali ke Kojiro dan Sugumi yang mencoba kabur dari kejaran Shiro. Semakin lama Shiro semakin membabi buta dan banyak para bushi yang tewas karena ulahnya untuk mengurangi korban. Kojiro pun berlari memisahkan diri agar Shiro tidak mengejar para bushi yang lain. Namun sialnya Kojiro justru berlari ke jalan buntu yang membuat Kojiro harus melawan. Meski menggunakan pedang Kitetsu, namun tetap saja Kojiro tidak bisa mengalahkan kemampuan Shiro dan hampir mati di tangan Shiro. Beruntungnya Musashi datang dengan tepat waktu dan bisa mengalihkan pandangan Shiro. Rupanya Nanao juga datang ke tempat itu untuk membantu Shiro. Namun kemudian maju menggantikan Shiro dan pertarungan melawan Nanao pun dimulai. Meski menyerang bersama, mengalahkan Nanao bukanlah hal yang mudah. Ditambah lagi teknik 7 pedang milik Nanao memiliki kekuatan cukup besar dan sangat menyulitkan mereka untuk menyerang. Meski Musashi mengeluarkan kemampuan pedangnya, namun serangan biasa tidak berpengaruh untuk Nanao. Kojiro memikirkan cara untuk menghancurkan 7 pedang milik Nanao. Mereka kemudian menjalankan sebuah rencana yang disusun oleh Kojiro, yaitu dengan memisahkan diri mereka untuk memecah konsentrasi Nanao. Nanao pun dibuat kebingungan dan memfokuskan serangan hanya kepada Musashi. Namun siapa sangka serangan itu mampu ditahan dengan pedang cambuk Kitetsu yang dimiliki oleh Sugumi. Sampai akhirnya Musashi bisa berbalik menyerang dan menghancurkan pedang milik Nanao. Dikarenakan Nanao kalah, Shiro mulai turun tangan. Hal itu pastinya akan membuat mereka kerepotan, ditambah lagi kekuatan Shiro lebih kuat dari Nanao. Ternyata Shiro ingin bertarung sendirian dan tidak membutuhkan kemampuan Nanao. Karena bagi Shiro rekan yang lemah hanya merepotkan di dalam pertarungan. Shiro kemudian merilis sebuah dinding cahaya dengan kemampuan cincin pedang yang ia kuasai. Dan yang lebih mengerikan lagi, Shiro bisa mengembalikan tempat itu seakan-akan dunia sedang terbalik. Karena hal itu, sebagian bushi pun banyak yang terjatuh dan mati karena ulahnya si Shiro. Beruntungnya Kojiro dan Sugumi bisa bertahan dari kejadian itu dengan menancapkan pedang ke tanah. Begitu juga Musashi yang berhasil berpegangan pada pedang yang ia tancapkan. Kemampuan yang dimiliki Shiro jauh dari bushi pada umumnya dan terlihat tidak mungkin untuk dikalahkan. Bagi Shiro, bushi yang berkelompok itu seperti kelompok serangga sampah. Dia mengaku sebagai bushi terkuat. Dengan sekali hentakan, semua bushi dikalahkan. Namun tiba-tiba semua orang berhenti bergerak dan waktu pun berhenti berjalan. Para bushi yang terjatuh pun tiba-tiba berhenti dan membeku layaknya seperti es. Ternyata semua itu disebabkan oleh Dewi Obsidian yang salah satu kemampuannya bisa menghentikan waktu. Kemunculan Dewi Obsidian itu menyelamatkan Musashi dengan membawa Musashi bersama sang Dewi. Namun Musashi menolak hal itu dan lebih memilih berjuang bersama kelompoknya karena bagi Musashi berjuang bersama memberinya sebuah kekuatan. Ia juga mengatakan kalau dirinya adalah orang lemah yang tak bisa hidup sendiri. Hal itu pun membuat Dewi Obsidian yakin dengan Musashi dan bersedia menyelamatkan semua bushi yang terjatuh. Dan untuk pertama kalinya Dewi Oksigen itu menyatu dengan tubuh Musashi dan menunjukkan kekuatan legenda.
Kejutan itu bisa memanggil semua pedang Kitetsu dan mengendalikan semua pedang Kitetsu lewat energi yang ada di dalam pedang tersebut. Tempat itu pun bisa kembali menjadi normal dan para bushi yang terjatuh pun bisa diselamatkan. Bahkan sang dewi bisa mengambil pedang milik Shiro dengan cukup mudah. Semua orang pun dibuat kaget dengan penampilan Musashi yang berevolusi. Dan untuk pertama kalinya para bushi melihat kekuatan sang dewi dan pertarungan pun terus berlanjut. Di dalam dunia bushi, kekuatan hitam itu dikenal dengan kekuatan kutukan legenda. Jadi kekuatan itu bisa menarik atau menolak energi pedang Kitetsu. Layaknya seperti magnet, namun orang yang menjadi wadah sang dewi tidak bisa memegang pedang Kitetsu. Kemunculan Dewi Oksigen di dunia nyata akan mengurangi kekuatan sang dewi dalam jumlah besar. Dan sayangnya kekuatan besar itu tidak bisa berlangsung lama dikarenakan sang dewi akan tertidur dalam waktu yang lama. Sebelum tertidur, Dewi Oksigen ingin menyingkirkan Shiro dan Nanao agar Musashi aman dari kejaran mereka. Sementara Shiro masih dengan ngototnya ingin merebut sang dewi dari tubuh Musashi. Sampai pada akhirnya sang dewi menyerap semua energi pedang Kitetsu sebagai serangan terakhir untuk Shiro. 流星群の熱さでお前をなぎ払うのだ。だが一筋の刃のきらめきも私はお前のものにはならん。寂しいこと言うなよ。さよならだ。また会おう。鬼鉄島から無差別に陶器をかき集めている。Di dalam diri Musashi, Dewi Obsidian mengatakan perpisahannya dengan Musashi dan meminta Musashi agar tidak mati. Ternyata sebelum ayahnya Kojiro meninggal, Obsidian pernah hidup di dalam diri ayahnya Kojiro yang bernama Jisa. Namun sayangnya Dewi tidak menjelaskan lebih jauh dikarenakan waktunya untuk tertidur semakin dekat. Kembali ke pertarungan di mana Dewi Obsidian sedang menyerap semua energi pedang Kitetsu. Dan inilah serangan terakhir dari Dewi Obsidian. Setelah serangan terakhir itu, Dewi Obsidian langsung tertidur dan Musashi kembali menjadi seperti semula. Para bushi yang tersisa berhasil selamat dan menganggap musuh mereka sudah lenyap. Wajah bahagia para bushi mulai terlihat. Termasuk Sugumi dan juga Kojiro berada dengan Musashi yang masih memikirkan tentang hubungan Jisa dan Dewi Obsidian. Musashi kemudian mendapatkan pujian dari bushi yang lain dan dibuatkan pedang Kitetsu yang baru. Dan ternyata Shiro bersama Nanao berhasil selamat dari serangan terakhir Dewi. Nampak juga mereka membawa tubuh Kishin, iblis biru bersama mereka. Di sisi lain, penghormatan untuk para bushi yang gugur pun sudah dimulai. Penghormatan itu sebagai penghormatan terakhir yang dipenuhi oleh tangisan para keluarga. Pemandangan itu pun membuat Sugami sedih dan kembali mengingat kakaknya yang sudah meninggal. Keesokan harinya, ujian pedang Kitetsu kembali digelar khusus untuk Musashi. Musashi ingin kembali melakukan ujian pedang setelah Dewi Obsidian tertidur. Tak jauh berbeda dengan ujian pertama, Musashi harus memegang gagang pedang Kitetsu dan pedang Kitetsu sendiri yang akan menentukan. Sebelum dimulai, Musashi mengatakan kalau dirinya ingin seperti Jisa yang menempuh jalan hidup bushi sampai yang meninggal. Dan singkat cerita, ujian pedang kedua pun dimulai. Untuk pertama kalinya Musashi berhasil lolos di ujian pedang kali ini. Warna aura jiwa milik Musashi yaitu warna merah yang berarti warna spesial dan juga langka. Sugumi menjelaskan kalau warna aura milik Kojiro yaitu biru adalah warna aura yang biasa-biasa aja. Sedangkan aura jiwa warna merah adalah warna langka dan juga kuat. Setelah berhasil di ujian pedang, Musashi kemudian mengajak Kojiro untuk berbicara berdua.
Musashi mengatakan kalau Dewi Obsidian mengenal ayahnya Kojiro dan melihat Jisa di ujian pedang yang pertama. Masih menjadi rahasia besar tentang siapa Jisa sebenarnya. Ditambah lagi Tuan Jisa memiliki kendaraan khusus para bushi yang ia wariskan kepada Kojiro. Di tempat lain, Shiro dan Nanao sedang membicarakan tentang ayahnya Kojiro. Mereka mengenal Jisa sebagai kriminal besar yang melarikan diri dengan Dewi Obsidian di tubuhnya. Ternyata benar, setelah kematian Jisa, sang dewi memilih tubuh Musashi sebagai wadah yang baru. Sementara Kojiro, Musashi, dan juga Sugumi sudah bersiap untuk melakukan perjalanan. Setelah melihat peta negeri Hinomoto, mereka memutuskan untuk pergi ke arah timur dan perjalanan pun terus berlanjut. Sialnya mereka malah tersesat di sebuah hutan dan harus mendorong kendaraan milik Kojiro. Melihat Sugumi dan Kojiro bertengkar, Musashi kemudian menawarkan diri untuk mengendarai motor milik Kojiro. Pada awalnya semua terlihat baik-baik saja, namun tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Hutan itu rupanya dihuni oleh iblis hijau yang dikenal dengan iblis Panci Gurita. Iblis itu berhasil menangkap Sugumi dan juga Kojiro, dan ada satu orang lagi yang ditangkap sebelum mereka. Dengan singkat, Musashi pun menghancurkan tanduk iblis dengan cukup mudah. Dengan kemenangan itu, Sugumi bersama Kojiro akhirnya bisa dibebaskan, dan untuk pertama kalinya pedangnya menyerap kekuatan iblis yang ia kalahkan. Selain Sugumi dan Kojiro, Musashi juga berhasil membebaskan seseorang yang ditangkap sebelum mereka. Musashi pun dibuat kaget ketika seseorang itu adalah seorang wanita yang memiliki wajah yang sangat cantik. Beruntungnya wanita cantik itu masih hidup dan membuat Musashi semakin terkesima. Namun awalnya wanita itu memiliki tanduk di kepala yang tidak disadari oleh mereka bertiga. Setelah menjelaskan itu, mereka kemudian berpisah dan Michiru pun pergi ke pelabuhan Harima. Setelah menjelaskan itu, mereka kemudian berpisah dan Michiru pun pergi ke pelabuhan Harima. Lalu Shin pun berpindah ke pelabuhan Harima, di mana sebuah bushi dan di bawah aliansi Usugi sudah berkumpul di sana. Semua bushi akan menyerang Kishin yang berada di Pulau Awaji. Yang bisa mengalahkannya akan dijadikan ketua klan. Ternyata Bushi dan Takeda juga ikut membantu penyerangan ke Pulau Awaji. Lantas kita diperlihatkan sosok ketua aliansi Bushi dan Usugi. Lalu kita diperlihatkan dengan 8 obsidian yang semuanya memiliki kristal hitam. Berbeda dengan Bushi yang lain, mereka justru ada di pihak Kishin dan berencana merebut Dewi Obsidian dari Musashi. Mereka kemudian mengirimkan salah satu dari mereka untuk mendekati Musashi secara sembunyi-sembunyi. Sementara Musashi dan yang lainnya bergegas menuju pelabuhan Harima untuk mencari informasi tentang Tuan Jisa. Film pun ditutup dengan sebuah pemandangan lautan. Season 1 pun tamat.